ini yang kita kalau nggak sadari, kita bisa terjebak dan terbelenggu. Sebenarnya pernyataan ini membelenggu kita. Nah, kok penak tenan ora sudi aku, itu biasanya ketika kita disakiti atau dilarani terus-menerus terhadap orang yang menyakiti kita 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu statementnya ora sudi aku. Atau kita pernah dikhianati atau dikecewakan ketika kita ya di PHP, ketika kita diberi janji lalu ternyata tidak ditepati. Orang tua misalnya kalau anak saya, "Pah, kapan papa jadi ngajak aku pergi ke mall?" misalnya, satu waktu, atau "Kapan papa jadi membelikan aku mainan?" misalnya. Nah, kalau saya terus mengecewakan dia, mungkin ya, "Wes nggak usah janji, Pah." Pernyataan bisa muncul begitu. Jadi ketika kita dikhianati, ketika kita dikecewakan, ada juga kenapa kita bisa berkata kok penak tenan ora sudi, itu ketika kita merasa benar. Rumongso bener. Sing bener aku, berarti yang salah kowe. Sing bener saya, berarti kamu yang salah. Ketika ada satu kebenaran yang kita pakai sebagai pijakan, sebagai acuan, sebagai pegangan, aku sing bener, jadi ora sudi aku. Apa meneh ndek orang ngumangsani salah, ora sudi aku. Biasanya begitu. Yang lebih menyakitkan adalah ketika kita sudah menghakimi. Wes wong kuwi wis ora iso berubah. Wong kuwi ya wis kayak gitu dari dulu. Hidupnya itu merepotkan orang, bohongnya itu terlalu gede, ya. Jadi wis ora usah ndek sedulur ora apa-apa, ora ndek sedulur kae ora apa-apa. Enggak punya saudara itu enggak apa-apa. Enggak punya teman itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena kita sudah menghakimi dan kita sudah merasa enggak sudi. Nah, lebih meningkat lagi selain menghakimi lalu keinginan untuk membalas. Kalau sudah ada pernyataan rasudi, biasanya kalau itu ada sesuatu yang menyakiti kita, kita akan berusaha membalas apa yang mungkin pernah kita dapat sakitnya atau disakiti. Iya, tunggu wae, rasudi aku. Tapi ada satu kalimat berikutnya, tunggu wae. Nah, pernyataan orang yang mengatakan ora sudi itu cenderung dilakukan seseorang dalam hati. Biasanya di batin. Orang lain ini nggak tahu. Ya, penak tenan nih bapakmu, bapak nih, rasudi aku masake, rasudi aku esok gawe ke sarapan, rasudi aku esok nang gereja. Ya, itu biasanya di dalam hati. Nah, dan dalam bentuk sumpah. Jadi kalau kita sudah sampai pada pernyataan ora sudi, itu sudah dalam bentuk sumpah. Gak mau, ya. Atau dalam bentuk janji. Atau dalam bentuk marah terpendam. Dan seringkali ada keinginan untuk pembuktian diri. Beberapa minggu yang lalu, saya menerima konseling seorang pemuda. Pemuda, dia di apa? Dia di istilahnya di DO ya, dapat surat dari kampus, ini sekolah teologi ya, dia dari luar kota. Jadi kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Lalu dia mulai cerita, oh ya saya ini Pak, saya sakit hati sama pihak kampus saya. Oh gitu ya, apa yang bisa saya bantu? Gimana ceritanya? Lalu dia menceritakan bahwa dia punya masalah dengan pacarnya, lalu ibu pacarnya itu tidak terima dan melaporkan ke kampus. Sehingga pihak kampus memberi surat teguran. Bukan hanya surat teguran, tapi juga surat DO. Tapi boleh mendaftar lagi. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika saya tanya, jadi kamu marah sama ibu dari pacarmu? Ya. Tapi kamu masih pacaran? Masih. Nah, dia menceritakan kemarahannya dengan ibu pacarnya ini. Sampai ada satu pernyataan, ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa Jawanya sangat jelas. Aku ora sudi karo ibune, tapi aku sih seneng karo anaknya. Aku kan saya bilang, wah ya parah tenan itu. Oke, saya bisa terima. Oke. Nah, kenapa? Apa yang membuat nggak sudi atau reaksi seperti apa yang kamu lakukan dalam
hidupmu. Satu, Pak, saya nggak akan pernah mau ke rumahnya. Saya nggak akan pernah menyapa ibunya. Nah, terus kalau nanti menikah, ya nikah-nikah aja. Saya kan menikah dengan anaknya, aku nggak suti dengan ibunya. Diulang-ulang, aku pokoknya nggak berurusan, karena dia juga orang luar pulau yang bisa bahasa Jawa dan bahasa-bahasa yang kasar-kasar. Ini kan sebenarnya bahasa kasar. Rasuti itu kan sedikit kasar gitu kan. Nah, dia menyatakan, dan saya orang Jawa, jadi ekspresi saya bisa tegas sekali, rasuti aku. Nah, sehingga dia muncul sumpah tidak akan bertemu dengan ibu dari pacarnya, sumpahnya dia nggak akan ke rumahnya, sumpahnya dia akan, ya itu tadi, akan menyakiti ibunya dengan cara-caranya, lalu mulai dengan membuat janji-janji. Saya pacaran dengan, ini janji dengan pacaran, saya pacaran dengan kamu, saya tidak ada urusan dengan ibumu. Lalu naik pangkat, mulai dengan pembuktian diri. Karena dia di DO, jadi dia harus bekerja keras. Saya harus bekerja keras, saya ingin buktikan bahwa karena ibu dari pacarnya itu meremehkan, dia masih mahasiswa, lalu miskin, jadi dia ingin membuktikan diri bahwa saya bisa kaya. Saya nggak mau dianggap miskin terus. Dan itu ia lakukan. Saat ia datang, saya tanya, pekerjaanmu apa? Ya, saya serabutan aja, Pak. Apa-apa mau saya kerjakan. Oh ya, jadi mentalnya masih saya kami ketemu 4 sesi. Sesi yang kedua, ketiga sudah mulai memahami, tapi belum menerima untuk menyelesaikan. Nah, jadi pada awal ini Bapak Ibu, kalau kita sudah merasa ada satu pernyataan orasuti, maka di dalamnya kita mengandung sumpah serapah yang belum tentu orang lain dengar. Lalu mengandung janji-janji, nggak mau masake, nggak mau membiayai, pokoknya aku raglem turu awor, ya itu sebagai sumpah atau janjinya. Karena para Rasuti aku bojoku, karena dia berkhianat, dia mengecewakan, lalu memunculkan marah terpendam dan pembuktian diri. Itu yang perlu kita pahami. Nah, kenapa sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa kita bisa muncul pernyataan itu? Sekali lagi, kita mau bahas kebenaran firman Tuhan dalam seri kehidupan ini, bagaimana kebangkitan Kristus memerdekakan kita. Ya, saya ingin membacakan di Roma 12 ayat 1 sampai 21, agak panjang, tetapi saya tidak akan bahas semuanya karena ini satu alur yang tidak, menurut saya tidak bisa kita ambil sebagian. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jikalau karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati.
Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Yang melakukannya dengan sukacita. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas, tetapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dan dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Nah, perikop ini membahas beberapa poin penting bagi kita. Kenapa kita bisa berkata ora sudi? Nah, perikop ini akan memberi penjelasan kenapa kita perlu mengasihi, ya. Kenapa kita perlu sudi kepada orang lain. Pertama adalah satu tubuh yang karunia-Nya berbeda-beda. Itu ayat 4 ayat 5, ayat 6, ayat 7. Yang kedua, ikhlas, tidak berpura-pura supaya bisa saling mengasihi. Yang ketiga, kita bisa berempati dan bisa berdamai. Dan yang keempat, supaya kita tidak sombong dan tidak membalas. Nah, kita mulai dengan satu tubuh. Kenapa kita seringkali berkata ora sudi aku kepada orang dekat kita? Bayangkan pernyataan ini, kita marah dengan istri, atau istri marah dengan suami, atau suami istri marah dengan anak, atau mertua, atau menantu. Atau bayangkan ini ketika kita bicara tentang ora sudi, ini kita ketemu di gereja dengan jemaat, dengan teman gereja. Ingat dalam perikop ini, kita adalah satu tubuh yang karunia-Nya berbeda-beda. Ya, jadi kalau seorang istri merasa disakiti oleh suaminya, lalu mengatakan rasudi aku pah, penglarani terus. Ingatlah bahwa di dalam suami istri itu masih satu tubuh. Ya. Ketika kita lupa bahwa kita satu tubuh, ketika kita lupa bahwa kita berbeda-beda karunia, maka kita lebih mudah mengatakan itu. Penak tenan kowe ya, rasudi aku. Seorang istri melihat dia udah lakukan banyak pekerjaan, lalu melihat suaminya tidak ada di rumah, ya pasti misalkan bekerja. Kamu bisanya hanya bekerja. Kamu nggak tahu, papa nggak ngerti apa yang dilakukan di rumah, nyapu, ngepel, nyuci pakaian, nyetrika, memasak, ngajari anak-anak sekolah online itu susah. Nah, ingat, setiap anggota keluarga kita pun memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Di gereja pun memiliki kemampuan yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda. Tidak semua sama. Kalau nanti di dalam satu rumah, sekarang kamu bekerja di luar rumah, kamu juga bekerja di dalam rumah, lalu menyamakan. Kita buat karunia yang sama, kemampuan yang sama. Kita sama-sama bekerja, misalkan seorang istri yang bekerja juga di luar, suaminya juga bekerja di luar, lalu merasa nggak mampu lakukan sendiri dan mulai banyak konflik atau perbedaan.
Tetap nggak mungkin, karena karunia dan kemampuan istri berbeda dengan kemampuan dan karunia suami. Jadi hal yang pertama ketika kita muncul ora sudi, ingatlah kita adalah satu tubuh dengan karunia yang berbeda. Ya, kalau ini kita tarik ke gereja kepada sesama jemaat, ingatlah kita satu tubuh. Hal yang kedua, ketika kita harus sudi, mengapa kita harus mengasihi? Ya, kalau tadi alasan pertama kenapa kita harus mengasihi, karena kita satu tubuh, karena kita juga berbeda-beda karunia. Hal yang kedua adalah kenapa kita harus mengasihi? Maka yang bisa kita lakukan adalah kita harus ikhlas, belajar ikhlas. Pada saat saya susah untuk mengasihi, yang sering saya lakukan adalah mengingat semua kebaikan saya. Lalu ketika saya ingat kebaikan saya, lalu saya mulai nggak ikhlas. Coba kalau waktu itu saya sudah banyak mengeluarkan biaya, saya sudah bekerja keras, coba kalau waktu itu. Nah, ketika kita hanya diingatkan hal yang baik kita dan lupa hal yang baik orang lain, kita mulai nggak ikhlas. Kenapa kita seringkali nggak sudi, kita menjadi marah, kita susah mengasihi? Karena selain nggak ikhlas, kita seringkali pura-pura. Yoslah, nggak apa-apa lah. Gimana kabarnya? Oh, baik. Apa tujuannya? Ya supaya memang baik beneran, tapi ada hal-hal kadang-kadang itu ya supaya orang melihatnya nggak ada masalah apa-apa. Nah, pada saat kita pura-pura, maka seringkali kita kehilangan esensi sebagai otentiknya orang percaya. Ya, kita perlu ikhlas, lalu kita tidak boleh pura-pura, karena pura-pura itu banyak merusak. Munafik, ya orang pura-pura itu seperti orang yang munafik. Nah, kita juga supaya bisa mengasihi, ya kita harus saling mengasihi di ayat yang 10 ini. Kepada siapa? Terutama justru karena kita sedang bicara tentang ora sudi, maka kepada orang-orang yang menjengkelkan. Kenapa kita nggak boleh pura-pura di ayat yang 9? Kalau kita marah, atau kita nggak suka, boleh nggak kita marah? Boleh, tapi ada beberapa prinsip yang perlu kita lakukan. Kapan kita marah, seperti apa kita marah. Nah, kita akan bahas di minggu yang akan datang. Di topik yang akan datang kita akan banyak membahas tentang kemarahan yang bisa terbuka dan bisa tertutup. Tapi hari ini bagaimana kita bisa mengasihi supaya kita nggak marah. Jadi kalau hari ini lulus, maka minggu depan itu kita banyak, oh ya aku sudah ngerti itu, oh aku sudah sembuh itu, oh aku sudah nggak marah lagi itu. Kan begitu. Hal yang ketiga, kenapa kita perlu mengasihi, maka kita bisa lakukan dalam praktek ini. Di ayat yang 15, kalau kamu menangis, kalau kamu di menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Maka ayat 15 ini topiknya adalah kita berempati atau menempatkan diri dengan empati kita, kasih kita. Jadi ketika ada suasana yang tidak baik, belum tentu ketidakbaikan itu disengaja atau kita sudah memikirkan, loh kenapa dia tadi nggak menyapa saya? Biasanya begitu. Kita kehilangan empati ketika kita sudah merasa ora sudi. Ya, saya melewati satu masa yang tidak terlalu baik dalam proses ini. Jadi saya pernah bersitegang dan konflik dengan seseorang. Itu sahabat saya. Saya bilang itu teman baik saya. Dan karena proses menyelesaikannya agak lambat, sehingga saya muncul pernyataan ini. Maka waktu belajar tentang ora sudi itu saya diingatkan satu bagian dari proses itu. Jadi waktu itu ada masalah, lalu dia merasakan memberikan alasan-alasan yang menyudutkan saya, dan akhirnya kami konflik. Waktu itu akhirnya tidak terselesaikan dan kami diam. Nah, pada saat diam itulah saya sudah mulai, sebenarnya saya pengen ngomong, saya ingin mengatakan bahwa yang kamu katakan itu tidak semuanya benar. Ya, ada yang benar dan saya bisa minta maaf.
Tapi tidak semua yang dikatakan itu benar. Dan saya juga dongkol sekali waktu itu. Sampai satu akhir sebuah cerita, saya dapat kabar. Teman saya ini sakit. Nah, teman saya sakit, apa yang saya respon ketika dengar ceritanya? Saya nggak sedih. Wah, syukur dia. Ternyata bisa sakit juga dia. Di mana letak empati saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya? Ini waktu itu. Ya. Jadi ketika saya marah dengan seseorang, saya kehilangan empati, kehilangan belas kasihan. Pada waktu saya, atau cerita yang lain, pada waktu saya dulu, ibu saya sudah almarhum 4 tahun yang lalu. Saya dilayani di pelayanan School of Healing itu 2006. Tapi sebelum dilayani itu, kami seringkali konflik dengan ibu saya. Dan satu waktu saya pergi keluar kota. Dan ibu saya, kakak saya menelpon dan memberitahu ibu punya masalah. Saya kehilangan empati. Karena apa? Karena waktu itu saya marah. Jadi 2006 itu mungkin sekitar 2002, 2003. Kami 2002 menikah. Jadi ada hal yang saya ingat, oh iya ya, ketika saya bertengkar dengan ibu saya dan saya merasa kehilangan empatinya waktu itu. Tapi kami sudah membereskan. 2006 saya banyak membereskan dengan ibu saya. Dengan teman saya itu juga sudah selesai. Tapi saya ingin cerita ketika saya marah, saya kehilangan empatinya. Nah, berapa banyak di antara kita ketika kita sedang marah, kita kehilangan empati. Bahkan kalimat yang paling gampang kita luncurkan adalah syukur. Karena apa? Rasuti. Ya. Ketika kita nggak bisa berempati, maka berdamailah dengan semua orang pun susah. Enak wae. Ini kelanjutannya kalau terkait dengan topik rasuti, maka kelanjutannya adalah rekonsiliasi dan kita nanti akan coba lakukan ya. Rasuti. Dan kita susah untuk berdamai. Karena kalau sudah rasuti itu kalau orang Jawa bilang sedumuk bathuk senyari bumi. Bahkan hal-hal di sekitar terdekat pun saya tidak akan lakukan. Ya seperti contoh konseli yang saya ceritakan tadi. Nggak mau saya ke rumahmu karena ketemu ibumu. Yang terakhir adalah ketika kita rasuti, kita susah mengasihi, kita menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong, lalu seringkali kita ingin membalas. Masalahnya adalah bukan membalas kebaikan, tetapi membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan saya menjumpai orang-orang yang pada posisi sombong dan keinginan membalas itu adalah orang-orang yang lelah, kesel pikire. Kalau tadi ngobrol dengan Pak Titus terkait dengan NLP pikiran, wah itu orang yang sombong dan ingin membalas dendam itu pikirnya kesel, capek sekali. Orang yang akan kelelahan karena orang sombong itu harus naik di atasnya. Kalau saya yang lebih tinggi, kalau ada yang sejajar dengan saya di meja, saya harus berdiri di meja. Itu orang yang sombong. Tapi orang yang membalas, keinginan membalas itu belum tentu bisa terlaksana, tapi keinginannya akan terus menggoda pikirannya. Jadi bukunya bagus kalau Pak Titus mau baca itu. Ya, pikiran adalah medan perang. Karena peperangan paling besar manusia adalah keinginan untuk membalas. Keinginan untuk membalas, betul itu. Nah, mengapa kita perlu mengasihi? Ya, kalau tadi firman Tuhan sudah membawa kita, mari kita mengasihi. Kenapa sih kita perlu mengasihi? Yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi cara memberi nilai pada diri kita, sekali lagi jangan memberi nilai pada orang lain. Cara memberi nilai pada diri kita adalah ketika kita muncul, kata-kata rasuti itu bukan berasal dari Allah. Karena kita nggak ada kasih. Bagaimana kita orang Kristen membuktikan hidup kita sebagai anak-anak Allah adalah kasih. Itu saja. Dalam segala aspek. Ketika kita memberi satu
watermark atau satu model, inilah teladan atau contoh yaitu kasih. Jadi ini perintah Tuhan. Kalau selama ini kita menyimpan orasudi itu dalam sebagian hati, maka mari kita mengakhirinya. Satu gambaran pada bagian ini adalah banyak orang sebenarnya ketika kita rasuti itu kita menaruhkan orang itu pada loker, pada laci. Oh, memang uang kira berubah, taruh di loker dan tutup. Kita banyak seringkali melakukan itu. Menaruh orang di loker dan tutup. Status saya hari ini di WA itu adalah ketika ya terkait dengan rasuti ini, kita seringkali memenjarakan orang dalam pikiran kita. Wes ora urusan dengan orang itu, rasuti, tutup. Ya. Jadi kita memenjarakan dia, tapi di pikiran kita. Sakarepmu luweh, bahasanya gitu. Kalau bahasa Inggrisnya I don't care, bahasa Indonesianya ya nggak sudi, nggak mau tahu, dan bahasa Jawanya luweh. Yang lebih terbaru lagi, pret. Gitu katanya kalau di YouTube. Ya, jadi kalau orang bilang, mesake loh itu orang itu pret, gitu. Itu artinya orasuti. Dasar yang kedua dari Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita bisa mengasihi diri kita, maka perintah firman Tuhan, kasihilah sesamamu. Jadi, saya pernah membahas ini di satu channel Instagram. Kalau kita seringkali nggak sudi dengan orang lain, jangan-jangan kita sering tidak mempedulikan diri kita. Karena lebih banyak orang menyakiti, lalu kita sendiri juga akhirnya menyakiti diri kita. Jadi rasuti. Ya, karena nggak bisa mengasihi diri sendiri, susah juga mengasihi orang lain, kan begitu hukum ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau diterjemahkan bebas, kalau kamu susah mengasihi dirimu sendiri, ya akhirnya kamu susah mengasihi dirimu sendiri. Kenapa kita susah mengasihi diri sendiri? Jangan-jangan karena kita hidup tidak mendapatkan banyak kasih. Dari siapa? Dari orang-orang yang seharusnya menerima dan mengasihi kita. Dari orang tua kita, pengalaman-pengalaman kita, dan kita menjadi mudah tergoda untuk berkata rasuti atau luweh. Nah, ada beberapa penghalang ketika kita bicara di tadi ya. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi ini yang menghalangi kita untuk susah mengasihi. Kenapa kepahitan itu menjadi penghalang pertama? Yang saya sampaikan di awal. Rasuti itu lebih banyak itu di batin, tidak diucap. Kalau diucap tuh biasanya sudah kepada dampaknya. Ya, kata kayak syukur, syukur tapi bukan syukur ya. Beda ya, syukur dengan syukur gitu ya. SOKOR, syukur. Itu mengalami kecelakaan, syukur. Nah, itu. Karena apa? Pahit. Seringkali orang yang mengalami kepahitan menyimpan daftar hal-hal yang melukai. Menyimpan daftar yang menyebalkan. Atau seringkali kita mulai berpikir tentang semua hal buruk yang dilakukan orang atau yang dikatakan orang tersebut. Mungkin penghinaan, mungkin ejekan. Ya. Jadi kalau kepahitan ini identik dengan rentenir. Tahu rentenir ya? Tukang tagih utang itu. Ya. Jadi ketika kita sering pahit dengan orang, kita menyimpan kepahitan itu. Jadi kita membawa buku catatan kepahitan itu kemana-mana. Masalahnya itu tadi kembali. Yang banyak mencatat kepahitan itu pikiran kita. Jadi medan perang pikiran kita adalah kepahitan-kepahitan orang. Kita lihat wajahnya, langsung sederet kepahitan kita. Kita baru dengar namanya, sederet kepahitan kita. Kita lewat depan rumahnya, lihat sandalnya, sederet kepahitan kita.
itu akhirnya kita muncul rasudi karena banyak pahit. Lalu geram, kegeraman. Di mana seseorang yang sedang mengalami kegeraman adalah ketika kepahitan itu terus berproses menjadi panas, mendidih dan menggelembung, tapi masih geram. Gitu ya. Tapi kalau minggu depan kita membahasnya aku mangkel itu sudah reaktifnya. Tapi ini masih dalam, kalau COVID itu berarti masih pembawa virusnya, OTG-nya, geram. Orang lain kadang-kadang nggak tahu, tapi wajah kita nggak bisa dipungkiri. Orang yang pahit, yang geram itu akan banyak terekspresi di kalimat. Ya, geram sehingga tambah rasudi. Lalu ekspresi berikutnya penghalangnya adalah kemarahan. Seseorang yang mengalami kegeraman akan memunculkan dan mengekspresikan dalam bentuk kemarahan. Jadi apabila kegeraman masih dalam hati, pikiran, dan batin, maka kemarahan akan tampak nyata dari mimik, bahasa tubuh, tutur kata, sikap, tindakan, omongannya. Terus nggak enak. Ya. Itu penghalang. Ada pertikaian yang diteruskan lagi sebenarnya ini. Kemarahan menimbulkan pertikaian, lalu di situ dihasut, maka muncullah fitnah, berkembang sampai pada menghancurkan reputasi orang. Karena para sudi. Jadi yang diceritakan, ingat nggak itu yang si ibu itu, orang itu yang suka ngomongin orang itu, yang sukanya menjelek-jelekan orang itu. Padahal kita sedang membicarakan kejelekan orang, menjelek-jelekan orang. Tapi kita lihat, oh iya, orang bibir tipis gitu ya ngomongnya cerewet misalnya. Fitnah. Dari mana itu? Karena nggak sudi, karena nggak mengasihi. Dan akhirnya adalah timbul kejahatan. Hasil semuanya. Ya, ketika nggak sudi, bukan hanya pada kehilangan simpati, kehilangan damai, tapi juga akhirnya keinginan membalas. Kejahatan ini kan salah satunya keinginan membalas dendam. Nah, sekarang daftarnya. Bapak Ibu bisa mendaftarkan masing-masing. Siapa sih yang menyebalkan? Kan nggak mungkin kalau kita nggak mendaftarkan. Kenapa kita rasudi? Yang pertama, yang paling dekat, yaitu keluarga. Siapa yang sering menggoda kita nggak sudi? Coba amati, ingat kembali pengalaman hidup kita dengan suami, kalau ini para istri. Dengan istri, kalau ini suaminya. Atau bagaimana orang tua sudah mulai jengkel menasehati anak-anaknya. Ya. Kalau di pepatah Jawa itu, menurutku ada satu pepatah yang sadis terkait dengan rasudi. Satu waktu ada seorang tetangga, jadi karena hubungan bukan yang mahasiswa tadi, tapi ini hanya sebuah gambaran. Karena anaknya itu diberi nasihat nggak pernah menerima, lalu akhirnya anaknya perempuan. Anak ini hamil di luar pernikahan. Nah, lalu orang tuanya, ini pepatah Jawa dan ini filosofi Jawa juga yang saya temukan. Saya bilang ini sadis. Karena orang tuanya berkata, lebih baik kehilangan ndok. Ya, wis mending kehilangan ndok siji. Karena apa? Karena pernyataan nggak sudinya itu, lebih baik aku kehilangan anak daripada anak itu mencoreng dan mencemarkan nama baik orang tua. Itu di pepatah Jawa, wah, hebat juga ya. Lebih baik kehilangan dok siji. Lebih baik kehilangan anak daripada dia mencemarkan keluarga. Jadi kenapa muncul orasudi atau bahkan tega kehilangan buah hatinya, anaknya yang seharusnya dikasihi? Ya pasti ada hal-hal yang mengecewakan tadi. Ada hal-hal yang telah melukai secara terus-menerus. Jadi kalau kita daftarkan hari ini, malam ini Bapak Ibu, siapa yang menyebalkan?
Pertama adalah lihat pasanganmu. Dalam hal-hal apa pasanganmu itu menyebalkan. Mungkin selama ini nggak pernah diutarakan, tapi itu tersimpan sebagai kepahitan. Ora sudi itu sekali lagi itu masih banyak di batin. Apalagi kalau keluarga-keluarga aliran kebatinan ya, tidak bisa mengungkapkan, aku seneng ya mah, nggak ngomong, gimana Pak, asin atau manis masakannya, diam aja. Jadi ngerasa muncul puncaknya biasanya, tak pikir papa ngerti, tak pikir mama ngerti kayak gitu kok dadak ditanya. Nah itu kita biasanya keluarga-keluarga aliran kebatinan. Ya, hanya di batin, tapi itu membuat dongkol, membuat jengkel. Itu siapa yang menyebalkan di dalam keluarga. Lalu yang kedua, siapa yang menyebalkan itu di tetangga. Tempat yang paling nyaman untuk tinggal adalah tetangga, bukan rumah kita sebenarnya. Rumah kita mungkin nggak bagus, tapi kalau tetangganya itu menyenangkan, itu akan membuat nyaman. Tetangga itu bisa menjadi tempat pertolongan pertama. Saya bagikan kepada anak saya. Kalau kita ada masalah, tetanggalah orang pertama yang kita mintai tolong, bukan saudara kita. Bukan saudara yang jauh kita telepon keluarga Bandung, keluarga Temanggung, karena kami punya keluarga di Bandung, Temanggung. Bukan mereka. Kalau kita punya masalah, tetanggalah orang pertama yang kita panggil. Bukan juga jemaat, jemaat yang rumahnya jauh-jauh, bukan. Nah, baru berikutnya. Salah satu contohnya kalau ada duka cita, maka tetanggalah kalau di tempat kami, tetanggalah orang pertama yang akan membantu, menolong prosesnya sampai semuanya. Walaupun kalau upacara jelas gereja, tetapi menyiapkan kursi, menata, menolong informasi-informasi itu tetangga. Nah, kalau kita punya tetangga yang menyebalkan, itu kan parah. Maka hal yang kedua yang perlu kita daftarkan adalah orang-orang tetangga-tetangga kita yang menyebalkan. Supaya apa? Supaya kita akhiri. Lalu yang ketiga adalah teman kantor, teman pelayanan, teman gereja, itu penting sekali. Di kantor juga sama. Mungkin gajinya nggak banyak, tetapi karena pertemanan di kantor itu menyenangkan, itu menjadi kerasan. Bisa saling memberi dukungan. Di pelayanan di gereja juga sama. Mereka banyak memberi dukungan. Ya, gereja menjadi tempat komunitas kedua bagi kami biasanya setelah tetangga. Karena kalau keluarga jauh itu jelas komunikasinya, komunitasnya mungkin hanya pas Lebaran, hanya pas Natal, hanya pas libur panjang. Tapi kalau di gereja itu bisa setiap berapa waktu sekali, pastinya seminggu, ada ibadah tengah minggu, itu menjadi komunitas yang saling menguatkan. Jadi ketika ada masalah-masalah, ada hal-hal yang kita keluhkan, perlunya pertolongan, maka ada teman kantor, teman pelayanan, dan teman gereja. Pelayanan menjadi tempat yang tidak nyaman ketika kita hidup di sekitar orang-orang yang menyebalkan. Jadi mari kita akhiri karena perintah kitab suci. Ya, saya satu waktu, ini yang kedua tadi lupa saya, yang tetangga. Jadi depan rumah kami itu ada tempat parkir cukup luas, tapi itu bukan tanah kami, tanah orang lain. Nah, kami sering membersihkan, sering menyapu karena di depan rumah kami. Lalu ada tetangga yang lain, itu parkir mobil, truk di depan rumah kami. Nah, kalau parkir itu knalpotnya persis di pintu kami. Jaraknya dari tempat parkir ya hanya 4 meter, karena tembok kami dengan itu hanya 2,5 meter. Lalu 1,5 meter dan knalpot. Jadi setiap dia manasin, maka semua asap itu masuk ke rumah. Sehari 2 hari, akhirnya 2 minggu, kami sudah panas hati. Akhirnya saya beranikan diri untuk bicara. Saya bicara pada suaminya karena yang sopirnya. Ya, saya sampaikan baik-baik supaya kita menjadi tetangga yang baik juga. Lalu akhirnya dia belum terima. Jadi ada sesuatu yang membuat tidak nyaman. Lalu kami bilang, terserahlah,
rasudi aku. Itu beberapa waktu dan kami memprosesnya. Nah, satu alasan akhirnya kami baik setelah 2 minggu berikutnya. Saya bilang kepada istri saya dan kepada diri saya sendiri. Karena kita orang Kristen, maka kita perlu terus mengasihi dia. Saya bilang dalam doa juga, Tuhan kalau aku itu bukan orang Kristen, gua cuekin orang itu, tak kepret orang itu, aku bilang gitu. Tapi karena saya orang Kristen, saya mau taat. Ya, jadi kenapa kita perlu mengakhiri orang-orang yang menyebalkan ini supaya kita taat karena kita ingin taat pada Tuhan. Nah, simpulan, mengasihi itu perintah Allah. Mengasihi itu seringkali tidak berbalas, ya, tidak berbalas. Mengasihi itu tidak hanya diomongkan tetapi dilakukan. Tapi pada waktu kita tidak mengasihi, seringkali juga kita tidak omongkan yang menjadi kalimat ora sudi. Dan selangkah lebih maju adalah ketika kita bisa mengasihi orang-orang yang menyebalkan. Oke, yang terakhir adalah bagaimana proses langkahnya. Mungkin sesi saya selesai malam ini yang untuk sesi ini, tetapi saya berharap ini bisa menjadi model bagi Bapak Ibu untuk diteruskan. Langkah-langkah praktis mengasihi. Satu langkahnya, menyatakan kepada Tuhan kalau ada hal-hal yang menghalangi untuk menerapkan kasih kepada orang-orang tertentu. Apa yang menghalangi? Tuhan, aku jengkel banget dengan orang itu. Kalau ngomong kasar, ya. Jadi ada 2 hal. Satu, orangnya. Nomor pertama itu menyatakan kepada Tuhan hal-hal yang menghalangi, yaitu bisa orangnya, bisa reaksinya, apa yang menjengkelkan. Ya, siapa orangnya itu penting. Waktu kita mengasihi, siapa orangnya. Waktu kita mau mengampuni, ini langkah pengampunan sebenarnya. Kalimat lainnya adalah mengasihi atau langkah pengampunan. Siapa orangnya dan apa yang perlu kita lakukan, kita akui. Aku marah Tuhan hari ini dengan istri saya. Aku marah Tuhan hari ini jengkel banget dan sebel dengan anak saya. Jadi ada anak, ada sebel, ada anak atau mungkin sikap dia nggak taat. Karena dia nggak taat, saya marah sekali. Karena dia berbohong, saya marah sekali. Lalu yang kedua, mengampuni mereka yang menyebalkan, yaitu dengan melepaskan belenggu hutang. Ketika kita mengampuni, kita seringkali membelenggu dia dengan hutang kesalahan. Kalau kamu nggak nyakiti aku itu nggak akan lakukan ini. Tapi karena kamu nyakiti aku terus, ya misalkan seorang istri marah dengan suaminya karena suaminya maaf ya, misalkan ada yang berjudi, ada yang berbohong, ada yang selingkuh, gitu. Aku itu nggak nggak habis pikir. Jadi kenapa bisa membelenggu? Gara-gara kamu, Pak, kami anak-anak menderita. Gara-gara kamu, Mah, kami semua kehilangan. Ya kehilangan karena mungkin istrinya, saya menolong seorang istri yang berhutang, tidak ngomong suaminya, tiba-tiba hutangnya membengkak. Dan gara-gara kamu, kita harus kehilangan motor atau mobil untuk dijual untuk membayar hutangmu. Nah, ketika kita mengampuni, kita melepaskan belenggu hutang kesalahan yang dilakukan. Lalu, pada saat kita mengampuni, kita melepaskan hak kita untuk marah. Ketika saya mengampuni tetangga saya melepaskan hak saya untuk marah, walaupun knalpotnya menghadap ke pintu rumah kami. Dan saya melepaskan hak saya untuk membalas dendam. Ya. Kenapa? Karena hanya akan membuat kita terus-menerus marah. Ya, keinginan untuk membalas dendam. Yang ketiga, melepaskan ketika mengampuni adalah melepaskan cap negatif atau penghakiman pada orang yang menyebalkan itu. Wes wong kira iso berubah iki. Iki wong iki kaya Yesus wae, ora iso berubah dari dulu sampai sekarang sampai selamanya orangnya kok yang ngono terus. Nah, hal yang berbeda itu. Yesus tetaplah sebagai pribadi dari dulu sampai sekarang dan selamanya mengasihi. Tapi orang itu
nggak berubah juga, mulai menyebalkan, mulai menjengkelkan, mulai menyakiti. Dan waktu berdamai yang nomor 4 adalah rekonsiliasi. Apabila memungkinkan, apabila tidak, ya mulailah tetap mengasihi. Rekonsiliasi itu penting kalau ini terkait dalam orang-orang yang menyebalkan itu di rumah, supaya tahu, mah kenapa mah, ini kalau suaminya kepada istrinya, aku itu sebel banget. Karena berkali-kali mamah itu, tak ingat mesti orang pernah mau dengar. Nah, lah kita ngingatkan enggak sebagai suami, kita ngomong enggak yang kita nggak sukai. Kita keluarga kan bukan aliran kebatinan tadi, menunggu istrinya berubah sendiri, menunggu suaminya berubah sendiri. Ingat, suami dan istri dan anak-anak kita itu bukan kupu-kupu yang dari kepompong. Mereka metamorfosa, mereka berubah sendiri. Enggak. Kita perlu beritahu. Kalau kita nggak suka, kita beritahu. Supaya apa? Supaya kita nggak menyimpan. Dan nomor 4 ini penting buat keluarga, buat di gereja, buat di orang-orang sekitar kita yang kita kasihi itu penting. Tapi ada kalanya susah untuk rekonsiliasi. Satu, kepada orang yang menyebalkan itu ternyata orangnya sudah dipanggil Tuhan, nggak bisa rekonsiliasi. Dua, kepada orang yang pernah melecehkan kita, itu juga nggak bisa rekonsiliasi. Tiga, kepada orang-orang yang jauh tinggalnya. Kalau kita datang, loh Bapak mau kemana? Saya mau ke Sumatera. Kenapa? Saya mau rekonsiliasi. Walah boros banget. Boros biayanya. Jadi nggak perlu datang ke sana untuk rekonsiliasi. Kita ada by phone pun kalau memungkinkan. Kalau enggak, oke lah. Yang karena ini perintah ini adalah sedapat-dapatnya berdamai. Nah, Bapak Ibu, saya mengakhiri sampai di sini. Sebelum kita mempraktekannya, saya mau tanya ke Pak Titus, mau praktek dulu atau mau ngobrol dulu, tanya jawab dulu? Bisa tanya jawab dulu, Pak. Nah. Boleh. Iya. Dengan senang hati. Kalau mau. Iya. Mari Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, kita sharing, kita ngobrol bersama-sama di kelas ini, di forum ini. Kita nggak breakout room soalnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Atau semua udah merasa, waduh, aku wis tobat sudi aku. Atau masih ada pernyataan ora sudi aku? Saya tanya, Om. Oh ya. Iya, monggo Pak Jonathan. Mari Pak Jonathan. Ya Om. Jadi gini, kalau kita pengen rekonsiliasi, dan kan gini ceritanya gini. Saya ini kalau ngomong nama nanti tidak enak. Jadi misalnya gini. Nggak usah pakai nama, nggak usah pakai nama. Tidak apa-apa lah. Ketika seorang ibu, menurut saya disakiti oleh seperti juga saudara gitu ya. Sedangkan ibu saya itu sudah rekonsiliasi, nggak ada masalah. Tapi kenapa saya kok masih merasa kecewa gitu? Jadi solusinya gimana, Pak? Iya. Sudah Pak Jo? Sampun. Ya. Sudah jelas, Pak ya? Ya, gimana Pak Sarah, sudah jelas? Mungkin perlu diperjelas sama Pak Jonathan. Tadi sedikit terputus. Bisa diulang sedikit ketika tadi saya terputus sampai pada ketika ibunya sudah rekonsiliasi, tapi Pak Jonya masih merasa apa tadi terus terputus. Masih bersama-sama
apa yang kita pelajari malam ini, supaya apa? Perintah firman Tuhan untuk saling mengasihi itu meresap di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun Tuhan mengingatkan orang-orang yang menjengkelkan kita, yang membuat kita ora sudi, maka kita diberi kesadaran penuh untuk mengaplikasikannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan malam ini kepada Bapak Ibu di Gereja Jemaat GPT Tuban. Kiranya Tuhan menolong kami kalau ada hal-hal yang selama ini kami akui satu sikap penak tenan kowe rasudi aku, dan itu membelenggu kehidupan kami. Mungkin masih di dalam satu pernyataan sikap batin, atau mungkin pernah kami ungkapkan kepada seseorang yang menyakiti, kepada seseorang yang melukai, atau bahkan yang lebih lagi Tuhan, sikap ora sudi ini terhadap orang-orang yang seharusnya kami kasihi, kepada istri, kepada suami, kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami, kepada tetangga kami yang mereka akan menjadi pertolongan pertama ketika kami ada masalah, atau kepada teman-teman di sesama jemaat, kepada teman-teman sesama pelayanan, atau juga teman-teman di kantor kami. Tolonglah kami supaya kami tidak memiliki tombol-tombol yang membuat kami semakin beringas atau yang membuat kami semakin emosi. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan saat ini Tuhan, ingatkanlah kepada kami kalau ada pribadi-pribadi atau orang-orang yang pernah menyebalkan, orang-orang yang pernah menyakiti kami, yang muncul statement atau satu ungkapan dalam batin kami atau ucapan kami, ora sudi. Tolong Tuhan, ingatkan nama-nama atau pribadi-pribadi yang pernah kami sebut ketika merasa ora sudi. Karena kami merasa disakiti terus-menerus, karena kami dikhianati, karena kami sering dikecewakan, sehingga kami merasa rasudi. Tuhan ingatkan juga, kalau ada peristiwa-peristiwa penting, ketika pernyataan ora sudi itu ada dalam hati kami. Mungkin apa yang kami lakukan diremehkan. Mungkin merasa ditolak. Mungkin kami merasa dihina. Tolonglah kami Tuhan. Bapak Ibu silakan mengikuti doa kami walaupun mungkin posisi di mute, tapi bisa diikuti dalam batin. Tuhan, saya mengakui bahwa saya pernah marah, sedih, jengkel, kecewa, sakit hati, perasaan diremehkan, perasaan dilecehkan kepada seseorang yang pernah melukai saya. Sebutkan nama bagi Bapak Ibu kalau ada nama yang perlu diampuni dan mungkin ada pernyataan-pernyataan yang lain. Perasaan-perasaan yang berbeda dari tadi yang saya katakan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengakui sikap-sikap saya merasa ora sudi. Saya mengakui kemarahan saya dan sakit hati saya karena tindakan orang itu. Sebutkan nama orang itu. Tetapi malam ini, saya memutuskan untuk mengampuni. Sebutkan nama orang itu. Malam ini juga Tuhan, saya melepaskan semua emosi saya. Bapak Ibu bisa sebutkan emosi apa yang muncul ketika Tuhan ingatkan pernyataan ora sudi itu. Mungkin marah, mungkin sakit hati. Saya melepaskan dari hati saya. Dan saya memohon agar Engkau mengisi hati saya dengan damai sejahtera. Dengan sukacita yang dari Allah sendiri. Saya mengakui bahwa selama ini saya menyimpan kemarahan, kekecewaan, sakit hati, dan keinginan saya untuk membalas dendam. Bahkan saya menyimpan sumpah-sumpah atau janji terhadap orang itu. Saya mengakui bahwa saya lakukan adalah pelanggaran di matamu. Dan malam ini Tuhan, saya mau bertobat. Dan saya meminta ampun atas pelanggaran ini. Saya memohon kiranya Engkau mengangkat setiap emosi saya yang selama ini tersimpan, bahkan mungkin selama ini saya sudah melupakan. Ketika pernyataan ora sudi, malam ini Tuhan mengingatkan pribadi orang itu dalam hati saya. Malam ini Tuhan, saya melepaskan belenggu kemarahan saya. Saya melepaskan belenggu penghakiman saya. Saya melepaskan hak-hak saya untuk marah. Hak-hak saya untuk sakit hati. Hak-hak saya untuk pahit. Bahkan saya melepaskan setiap keinginan untuk membalas dendam. Saya juga membatalkan sumpah-sumpah terkait pernyataan ora sudi, ora urusan, wis ra tak pikir, ora tak gagas, luweh, terserah kamu. Ampunilah saya Tuhan, dan saya melepaskan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Saya juga menolak kalau ada kuasa-kuasa yang masuk melalui pintu yang saya buka karena saya marah, karena saya sakit hati. Saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah saya Tuhan. Penuhkanlah dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua. Tuhan, kami meneguhkan hati bagi Bapak Ibu yang ada malam ini bersama kami di seri kehidupan ini. Saya meneguhkan hati mereka untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah melukai selama ini.
Kami juga meneguhkan hati kepada Bapak Ibu semua yang bertobat dan memohon pengampunan Kristus. Dan malam ini Tuhan, kami memohonkan kepadamu, angkatlah untuk setiap emosinya yang selama ini mungkin tersimpan, mungkin tidak bisa diungkapkan, mungkin tidak berani diungkapkan, atau mungkin dianggap sebagai sesuatu yang hanya perlu dilupakan. Tetapi ketika ingat pernyataan ora sudi, ora urusan, gak tak gagas, dan lain-lain, dan Tuhan mengingatkan pribadi-pribadi itu, angkatlah Tuhan seluruh emosi negatif ini. Dan kami memohon kepadamu Tuhan, kalau mereka bisa berdamai, mereka bisa mengakui, berrekonsiliasi dengan cara yang bijak, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bisa kami lakukan untuk pendamaian bagi semua orang, tolonglah kami. Tolonglah Bapak Ibu semua Tuhan. Temanilah kami kalau kami perlu rekonsiliasi. Temanilah Bapak Ibu kalau kami perlu berdialog lagi. Dan murnikan hati kami. Kami juga meneguhkan hati bagi Bapak Ibu ketika melepaskan hak untuk menghakimi. Karena penghakiman adalah hak Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami juga berbicara kepada setiap kuasa-kuasa, roh-roh jahat yang menumpang, roh-roh kemarahan, roh-roh sakit hati yang selama ini ikut membelenggu. Kami beri perintah baru. Kalian tidak boleh kembali kepada kami semua. Silakan kalian pergi kepada Tuhan Yesus dan lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan kami memohon perlindungan Tuhan untuk kami, untuk keluarga kami. Dan kami memohon berkat-Mu Tuhan, penuhkanlah. Ketika kami melepaskan seluruh emosi negatif kami, gantikanlah dengan roh sukacita, roh damai sejahtera, yang membuat hati kami menjadi tenang dan nyaman di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu semua. Amin. Ya, terima kasih Pak Sahara untuk sudah berbagi kembali dengan kita. Ya, terima kasih. Nah, waktu berikutnya saya serahkan ke Bapak Gembala untuk menutup dan selanjutnya. Ya, terima kasih buat Pak Sahara yang sudah memberkati kita malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati, maka itu terima kasih kami buat Pak Sahara, demikian juga buat Bapak Ibu yang sudah ada di Zoom malam hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus juga memberikan masukan-masukan yang baik dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak jadi terus pahit, ya, jadi keras, tetapi kita jadi lembut, ya, jadi manis di hadapan Tuhan. Gitu. Terima kasih buat kita semua. Mari saya akan sekali lagi tutup dalam doa, dan kita nanti setelah itu bisa bertegur sapa, mengucapkan terima kasih, dan kita menutup acara kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat hari ini, sepanjang pagi, siang, sampai petang hari ini. Engkau sudah melengkapi kami sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang ora sudi, tetapi menjadi orang-orang yang sudi di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih buat Pak Sahara untuk sekian waktu bersama dengan kami. Kami terima kasih buat kebersamaan bersama dengan beliau. Berkat-Mu atas keluarga, atas pelayanan juga Tuhan memberkati. Semua kami yang sudah hadir malam hari ini, kami percaya Tuhan akan memberkati dan sudah memberkati kami, maka kami akan menjalani hidup ini dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang manis, yang baik, seperti kehendak-Mu Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Semua kita berkata, Amin. Amin.
Terima kasih banyak. Pak Sarah, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Eri. Pak Sarah, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih banyak. Oke, terima Oke. kasih. Sampai ketemu Rabu Ya, depan. iya betul. Makasih, saya pamit dulu ya, Ya, Bapak terima Ibu semua. kasih. Ya, Iya, kasih. Tuhan berkati Mari. Pak. Ya. Terima kasih. Salam buat Mas Arindam yang di Nambangan. Oh ya. Ya, nanti saya sampaikan Pak Eri. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Tuhan berkati. Carane lanjut apa iki? Halo Om Jo. Halo, Wahyu. kopi. Kopi giras. Kopi giras. Ayo Pak Yanto sih, gak ngopi giras. Oke, siap. Kapan? Kapan-kapan ketemu lagi. Kapan-kapan. Iya. Oke. 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 Terima kasih. Dadah. Ya. Saya.